Film fiksi ilmiah sering menunjukkan astronaut yang hanyut perlahan ke dalam kegelapan ruang angkasa yang tak berujung. Namun, seberapa realistis sebenarnya hal itu? Apa yang akan terjadi jika seseorang benar-benar sendirian di ruang angkasa terbuka? Apakah mereka bisa kembali atau akan menghilang selamanya ke dalam kehampaan? Mari kita cari tahu. Dari orbit, pekerjaan astronaut sering terlihat tenang, melayang di atas bumi, melihat benua bergerak di bawah mereka. Namun kenyataannya jauh lebih rumit. Stasiun Luar Angkasa Internasional adalah laboratorium raksasa yang mengorbit bumi dengan kecepatan sekitar 28.000 km per jam. Seperti mesin besar lainnya, stasiun ini terus membutuhkan perawatan. Di bagian luar, terdapat panel surya, antena, sensor, kamera, dan berbagai instrumen ilmiah. Beberapa tidak bisa diperbaiki dari dalam. Artinya, astronot kadang harus keluar ke ruang angkasa. Operasi ini disebut spacewalk. Spacewalk adalah salah satu tugas paling berbahaya yang dilakukan astronot. Mereka berlatih selama berbulan-bulan, sering di kolam raksasa untuk mensimulasikan kondisi tanpa gravitasi. Karena di ruang angkasa, kesalahan kecil saja bisa berakibat serius. Di luar stasiun, astronot menghadapi suhu ekstrem, radiasi tinggi, dan vakum ruang angkasa. Satu-satunya perlindungan mereka adalah baju antariksa. Meski sangat canggih, baju ini pada dasarnya hanyalah lapisan pelindung tipis antara tubuh manusia dan lingkungan yang sangat berbahaya. Selama spacewalk, astronaut selalu terhubung ke stasiun dengan tali pengaman dan biasanya bekerja berpasangan. Namun bahkan dengan semua sistem ini, risiko tetap ada karena ruang angkasa bekerja sangat berbeda dari bumi. Di bumi, benda yang bergerak akhirnya akan berhenti karena gesekan dan hambatan udara. Namun di ruang angkasa, hampir tidak ada gaya seperti itu. Dorongan kecil saja bisa membuat benda melayang sangat lama. Jika seorang astronot melepaskan pegangan, awalnya mereka mungkin hanya bergerak beberapa sentimeter. Namun perlahan jaraknya akan semakin bertambah. Bahaya lain adalah rotasi. Gerakan kecil bisa membuat tubuh mulai berputar. Tanpa sesuatu untuk dipegang, menghentikan putaran itu bisa sangat sulit. Sekarang bayangkan situasi terburuk, tali pengaman terlepas. Rekan astronot terlalu jauh untuk membantu, dan stasiun perlahan menjauh. Pada awalnya astronot mungkin tidak menyadarinya, namun setelah beberapa detik, stasiun mulai terlihat semakin kecil. Saat itulah perlombaan melawan waktu dimulai. Langkah pertama adalah menghentikan putaran tubuh. Setelah itu, astronot dapat menggunakan sistem darurat bernama Saver. Ini adalah ransel kecil dengan pendorong mini yang memungkinkan astronot mengendalikan gerakan mereka di ruang angkasa. Jika semuanya bekerja dengan baik, mereka dapat kembali dengan selamat. Namun, jika sistem gagal atau astronot kehilangan orientasi, situasinya bisa menjadi sangat berbahaya. Dalam beberapa kasus, gravitasi bumi bisa perlahan menarik astronot turun. Pada akhirnya, mereka bisa memasuki atmosfer. Namun itu bukan berarti penyelamatan. Objek yang memasuki atmosfer dengan kecepatan orbit menghasilkan panas luar biasa, mencapai ribuan derajat. Pesawat ruang angkasa memiliki perisai panas khusus. Baju antariksa tidak. Kemungkinan lain adalah astronot tersebut terus hanyut menjauh ke ruang angkasa. Di dalam baju antariksa masih ada udara dan sistem pendukung kehidupan, namun hanya untuk beberapa jam. Ketika oksigen habis, bertahan hidup menjadi mustahil. Banyak orang percaya tubuh manusia akan langsung membeku di ruang angkasa. Namun kenyataannya, proses itu lebih lambat. Tetapi ada bahaya lain. Salah satunya adalah radiasi kosmik, partikel berenergi tinggi di luar atmosfer bumi. Ada juga mikrometeoroid, partikel debu kecil yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Jika baju antariksa tertembus, tekanan di dalamnya akan turun seketika. Meskipun berbahaya, spacewalk tetap dilakukan secara rutin. Namun terkadang, kejadian tak terduga bisa terjadi. Salah satu insiden paling berbahaya dialami astronaut Italia Luca Parmitano. Saat melakukan spacewalk, ia mulai merasakan tetesan air di dalam helmnya. Awalnya ia mengira itu hanya kondensasi,
namun air terus bertambah. Air menutupi telinganya, lalu mencapai matanya. Air mulai bergerak menuju hidung dan mulutnya. Jika menutup saluran pernapasan, ia bisa tenggelam di dalam helmnya sendiri. Penyebabnya kemudian diketahui berasal dari kebocoran pada sistem pendingin baju antariksa. Hampir 2 liter air terkumpul di dalam helmnya. Dengan penglihatan terbatas, Parmitano perlahan kembali ke stasiun dan berhasil selamat. Bahkan spacewalk pertama dalam sejarah hampir berakhir dengan bencana. Pada 18 Maret 1965, kosmonaut Soviet Alexei Leonov menjadi manusia pertama yang melayang bebas di ruang angkasa di luar pesawat Voskhod 2. Namun ketika ia mencoba kembali ke dalam pesawat, baju antariksa miliknya mengembang karena vakum ruang angkasa. Baju itu menjadi kaku dan ia tidak bisa masuk melalui airlock. Sementara itu, persediaan oksigennya terus berkurang. Dengan waktu yang sangat sedikit, Leonov menurunkan tekanan di dalam baju antariksa. Keputusan berbahaya ini membuat baju itu lebih fleksibel dan akhirnya ia berhasil masuk kembali. Sepanjang sejarah penerbangan antariksa, 18 astronaut dan kosmonaut telah kehilangan nyawa selama misi. Sebagian besar kecelakaan terjadi saat peluncuran atau saat kembali ke bumi. Di antaranya, tragedi Apollo 1, ledakan Challenger pada 1986, dan kecelakaan Columbia pada 2003. Setiap tragedi memaksa para insinyur meningkatkan sistem keselamatan. Seiring waktu, perjalanan manusia ke ruang angkasa menjadi jauh lebih aman. Namun hidup di ruang angkasa tetap memengaruhi tubuh manusia. Cairan tubuh berpindah ke arah kepala dan dapat memengaruhi penglihatan. Otot melemah karena tidak lagi melawan gravitasi. Tulang juga perlahan kehilangan kepadatan. Karena itu, astronot berolahraga hingga 2 jam setiap hari. Ada juga kondisi yang disebut space motion sickness, mirip mabuk laut. Namun, sebagian besar astronot beradaptasi dalam beberapa hari. Bahkan air mata berperilaku berbeda di ruang angkasa. Tanpa gravitasi, air mata tidak jatuh. Sebaliknya, cairan itu berkumpul di sekitar mata dan membentuk gelembung kecil yang melayang. Dari kejauhan, ruang angkasa terlihat tenang dan indah. Namun sebenarnya, itu adalah salah satu lingkungan paling keras yang pernah dimasuki manusia. Setiap kali astronot keluar dari pesawat ruang angkasa, hanya lapisan teknologi tipis yang memisahkan mereka dari kehampaan tak berujung. Namun manusia tetap pergi ke sana karena keinginan untuk menjelajahi hal yang tidak diketahui selalu lebih kuat daripada rasa takut terhadap kegelapan di luar sana. Tapi bagaimana dengan kamu? Apakah kamu berani keluar dari pesawat ruang angkasa dan melayang di atas bumi di ruang angkasa terbuka?